wafat sapa wadir'u bermula, sedangkan bermula baju besinya Rasul itu marhunatun, tergadaikan, digadaikan. Fi nafaqatil yalihi, untuk membiayai kehidupan keluarganya. Jadi Rasul wafat, baju besi untuk perangnya itu masih di pegadaian atau masih digadaikan kepada sahabatnya. Bahkan yang ada yang ini kepada Yahudi. Waktu soro dan merasa cukup sopo Rasul min nafaqatihi, untuk membiayai kehidupan keluarganya. Wa malbasihi, dan pakaiannya, pakaian keluarganya. Wa maskanihi, dan tempat tinggalnya. Yal alama tad'u, alama terhadap sesuatu, tad'u yang mendorong, hu ingma apa daruratuhu, kebutuhan yang mendesaknya Nabi ilaihi kepada. Nah, jadi kebutuhan keluarganya, pakaiannya, tempat tinggalnya itu hanya sekedar kebutuhan, ya, bukan gaya hidup, tapi hanya sesuai kebutuhan saja. Wazahida, dan zuhud sopo Nabi. Fima siwahu, fima pada sesuatu siwahu selain ma. Jadi selain yang tidak dibutuhkan itu tidak memilikinya. Maka ada sopo Nabi itu yalbasu, berpakaian sopo Nabi, ma akan sesuatu, wajada yang mendapatkan sopo Nabi hui. Jadi pakaiannya ya hanya sedikit. Fayalbasu, maka memakai pakaian sopo Nabi fil ghalibi, pada umumnya, pada umumnya masa itu. Asyam lata, pakai apa? Pakai mantel atau sejenis jubah, syamlah. Wal kisa'al khashina, atau baju yang kasar. Jadi tidur rokik, ya, tidur lain. Jadi yang kasar, baju yang kasar. Wal burdal ghalidha, burda ini seperti pakaian bergaris atau selimut bergaris. Maka ada sholawat burdah. Pakaian bergaris al ghalidha, yang kasar, yang tebal. Tidak apa yang kasar, yang kalau di sini yang gatel. Wayaksimu, dan membagi sopo Nabi ghanimah atau hadiah yang diberikan untuk Rasul, alaman hadoro, terhadap orang yang hadir hu akan Nabi. Membagi apa? Akbiyata, dibaji akan pakaian luar yang sutra, jenis sutra. Wal muhawwasota, yang ditenun bidzahabi, dengan emas. Jadi dibagikan hasil rampasan perang atau hasil hadiah dari orang lain, itu dibagikan lagi kepada para sahabatnya. Apalagi bentuknya berupa sutra, ya, dan emas. Warafa'u, dan menyimpan sopo Nabi liman, bagi orang lam yahtur, yang tidak hadir.
Jadi kalau yang tidak hadir disimpan dulu atau nanti dititipkan atau di apa itu. Ya. Jadi pakaian Nabi itu ya hanya pakaian yang kasar. Ya. Jadi amana faqatuhu sallallahu alaihi wasallam fi makulihi fakanat tamru wal ma'u wahda. Jadi makanannya hanya kurma dan air. Kalau kurma, kurma aja baru minum. Kalau roti, roti aja. Rotinya pun roti yang kasar. Ya, tidak pernah ya ada roti, ya ada kurma. Itu enggak pernah. Karena dalam hadis lain, udmani fi ina'in la akuluhu wa la uharim. Jadi udmani dua sesuatu yang enak-enak. Kalau kita makan itu lauknya ya ada, dagingnya ada, terus satenya juga ada, daging rendangnya ada, satenya ada, ikan bakarnya ada, ya, sopnya juga ada. Itu kita makan semua. Tapi kalau Nabi untuk manifinain kalau satu wadah itu ya ada, kalau di sini bahasanya ada laban wal asl, ada susu, ada madu. Itu Nabi nggak makan. La akuluhu wala uharim. Saya tidak memakan itu wala uharimu dan saya tidak mengharamkan juga. Ya, itu karena zuhud berbeda dengan saya pribadi. Ya sopnya ada, satenya juga ada, ikan bakarnya juga ada. Jadi nasinya yang sedikit. Jadi kalau Rasul enggak. Udmani fi ina illa aku wala harim. Itu Rasul. Ya pakaiannya pun ya pakaian biasa. Seperti orang-orang yang biasa. Pada Idil mubahatu karena bermula uh, membanggakan diri. Ya, atau keindahan fil malabisi dalam berpakaian. Watazayyunu dan keelokan biha dengan malabis. Laisat min khisali syarafi wal jalal. Bukanlah malabis itu min khisali syaraf. Bagian dari kemuliaan wal jalalati dan keagungan. Waya bermula malabis atau tazayun atau mubahat fil mababis wa tazayun itu min simatin nisa'i sifat-sifat dari perempuan ya. Karena yang pengen bagus-bagus yang diperbolehkan pakai sutra ya hanya perempuan. Kalau laki-laki haram. Yang pakai emas juga perempuan. Laki-laki haram. Ya, kalau laki-laki nanti bagiannya di surga. Wal mahmudu bermula eh, terpuji minha dari malabis itu naqawatu thawbi. Kebersihan pakaian. Yang terpuji itu ya meskipun pakaiannya bisa tapi bersih, rapi. Watawasutu fi jinsi dan sedang di sini pada jenisnya. Tahu ya tidak terlalu wah dan tidak terlalu menghinakan diri. Nah, di sini nanti orang kaya itu ya sesuai dengan kekayaannya, maksudnya enggak pakai yang wah banget. Jadi bisa menempatkan diri ya. Jadi tidak boleh apa namanya eh tidak dibalik-balik nanti orang miskin pakai pakaian ala orang kaya. Orang kaya pakai pakaian ala orang-orang paling miskin.
Jadi yang sedang-sedang saja. Atau orang alim berpakaian cara orang biasa, orang jahil. Atau orang jahil berpakaian seperti orang alim. Ya. Makanya kalau di Arab, kalau orang-orang yang sudah syekh-syekh itu biasanya pakai gamis terus pakai jubah. Ya. Yang biasa jadi imam, khotib yang ajar di Masjidil Haram itu biasanya pakai jubah. Itu membedakan antara orang biasa dengan orang alim. Ya. Kalau di kita kan enggak. Ya. Orang biasa kadang-kadang berpakaian cara orang alim. Wa kaunuhu bermula keadaan Nabi itu lubsa mithlihi berpakaian seperti manusia pada umumnya. Ghaira musqitin tanpa merendahkan limuru'ihi untuk menjaga ya, jenisnya. Jadi menjaga keberaniannya, menjaga tidak dihina akhirnya ya, dengan compang-camping yang yang tawasud aja tengah-tengah. Mimma la yu'ati ila syuhrati. Ya, tetap dijaga dari sesuatu la yu'ati yang tidak memenuhi ila syuhrati untuk terkenal. Ya, gak usah pakai pakaian yang indah-indah nanti terkenal gitu, gak usah. Biasa-biasa saja. Fitorofain dalam dua hal. Torofain ini eh, puncaknya kemewahan dan rendahnya status torofain. Jadi namun muji-muji banget. Oh ya tuh ta'zim. Jadi muji sekali atau merendahkan sekali. Wa qaddama syar'u dan sungguh telah menghinakan apa syariat dari akan demikian itu eh, mubahat ya bermegah-megah. Wa ghayatul fakhri bermula puncaknya kesombongan, kemegahan fihi pada pakaian itu fil adati pada umumnya ya kebiasaan itu indan nasi pada sisi manusia. Jadi puncaknya kemegahannya pada manusia itu. Ya, kalau karena di hadapan Allah tidak ada yang beda kecuali ketakwaan itu. Ya, jadi nggak usah pengen terkenal dengan baju, dengan kemewahan, dengan tunggangan yang mewah. Man labisa thawba syahratin fid dunya albasahullahu thawba mudhillatin yaumal qiyamah. Jadi ketika kita pengen terkenal, pengen disanjung, pengen dipuji dengan pakaian yang kita kenakan, dengan kendaraan yang kita naiki, maka Allah akan memberikan atau memakaikan pakaian yang hina nanti di yaumul qiyamah. Nauzubillah. Innama ya'udu ilal fakhri bikathratil mawjud. Sesungguhnya kembalinya seseorang ilal fakhri kepada kemegahan. Itu bikathratil mawjudi dengan banyaknya yang ada. Ya, kadang-kadang orang kaya, kemudian kekayaannya itu ditasarrufkan seperti kemarin Rasulullah nggak bisa tidur ketika
masih ada sesuatu yang atau dinar yang di tangan beliau, nggak bisa itu. Ketika sudah diberikan semuanya, al-an istarahtu, saya bisa istirahat. Ya. Wa kadzalik wa wufurin hal, dan bermegahan dengan keadaan. Wa kadzalika, dan seperti itu atabai, bermegah-megahan, saling menyombongkan diri, bijaudatil maskani, dengan indahnya tempat tinggal. Nih rumah saya mah luas, kalau rumah sayanya hebat, bagus, indah, ya, berlapiskan emas. Wasaatil manzili, dan luasnya tempat tinggal, rumahnya gede. Watakthiri alatihi, dan banyak peralatannya. Ya. Wa khadamihi, dan pembantunya. Jadi pembantunya banyak, alatnya juga banyak, masakan untuk memasak dan lain sebagainya. Wa markubatihi, dan kendaraan. Kendaraannya banyak. Ya, Alphardnya 2, motor 9, terus Pajero-nya 3, Fortunernya 7, Avanza-nya, jadi sebuah merek mobil ada. Bahkan merek apa, mobil yang apa, satu pintu yang harganya miliaran sampai 15 miliar ada. Waman, dan barang siapa malak yang memiliki al-ardu, akan bumi, ujiba, dikumpulkan, ilaihi, kepada man opoma, sesuatu fiha, pada ard. Ya. Tapi ketika orang itu memiliki semuanya, ya, ketika dikumpulkan dari jizya, dari pajak, dari apapun, orang-orang pemimpin, ya, semuanya ada, punya, wataroka, dan meninggalkan sopo mandalika, akan demikian itu yang dikumpul, yang art itu, zuhdan, karena watana zuhan, dan sucikan. Jadi kalau zuhud itu masih ada keinginan, watana zuhan itu sudah tidak ada sama sekali. Ya, kalau zuhud masih bisa mengambil sesuatu untuk darurat lah. Kalau tanazu itu lebih dalam lagi. Ya. Fahuwa, maka bermula meninggalkan itu haizun, ya, terkumpul li fadilatil maliyati, untuk keutamaan harta. Jadi ketika kita zuhud, ketika kita tanazuh, kita akan mulia di sisi Allah, dan sangat mulia. Wa malikun, dan memiliki lil fakhri, untuk kemewahan. Bihadil khoslati, dengan ini perkara. Ingkanat, jika ada apa khoslah, itu fadilatan, karunia. Ya. Jadi ketika semuanya ada, semua kita miliki, tapi kita tidak sedikit pun rasa memiliki itu. Semua yang kita miliki akan kita tasorufkan untuk sodako dan lain sebagainya. Seperti Imam Lais bin Sa'ad, orang imam yang menjadi rujukannya Imam Syafi'i. Beliau kaya raya, ya, kebun kurmanya banyak, luas banget, tapi beliau tidak pernah zakat. Karena apa? Karena setiap hari itu harta bendanya ditasorofkan untuk membiayai fakir miskin, makannya, belanjanya, dan sebagainya. Ditanggung oleh beliau. Makanya ketika haul 1 tahun itu nggak pernah ketemu nisabnya. Ya, nggak sampai nisab. Karena habis, selalu habis.
Zaidun ini ada yang baca Zaidun, ada yang baca Zaidan. Zaidun jadi menambah alaiha terhadap hosla fil fahri dalam kemegahan. Ya, jadi meninggalkan itu bisa menjadi tambahan kemewahan untuk dirinya. Ya. Wa mu'ikun dan mulia fil madahi dalam pujian biidorobihi dengan berpalingnya seseorang anhad dari jihadul maliyah. Ya, jadi kekayaannya itu di tangan, bukan di hati. Ya, Imam Syadzili juga kaya, tapi kekayaannya di tangan, bukan di hati. Kekayaannya ya dibagi-bagikan lagi. Wazudihi dan kezuhudannya fifanya dalam rusaknya, tidak kekalnya harta dunia. Ya, untuk wabadliha dan hinanya jihadul maliyah fi maldoniha dalam sangkaan-sangkaan keindahan jihadul maliyah. Jadi biasanya orang itu kan menyangka-nyangka kalau orang kaya itu nanti dihargai. Padahal ya apa hanya kalau bahasanya kayak Zainuddin kamu plase apa-apa itu ya. Jadi hanya bohongan. Jadi ketika nanti melarat dihina gitu. Ya, itulah manusia. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Monggo ditambahkan, dikoreksi. Takut ada yang salah, mungkin banyak yang salah. Dan terus jam 6.20 nanti saya pamit karena mau nganterin anak ke Kempek. Kemarin sempat sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikutnya nanti paslon